Rekan-rekan Akademia, apa kabar? Usap Suhud dengan video baru. Kali ini saya akan membuka sebuah topik baru tentang storytelling. Storytelling, kalau kita buka di sini aja ini udah ada istilah-istilah yang ini ya. Ada digital storytelling, transmedia, narrative, interactive, stories. Henry Jenkins. Henry Jenkins nama orang, kemungkinan dia adalah salah satu tokoh yang berkecimpung ya, atau yang penulis yang banyak menggunakan istilah storytelling. Jadi kayak ahlinya di situ ada content marketing, storytelling, dan immersive storytelling. Nah, di sini kita akan lihat storytelling bla 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 bla. Kesannya storytelling tuh kayak dongeng gitu ya, kayak dongeng anak-anak. Tapi sebetulnya nggak selalu begitu. Storytelling menjadi sesuatu yang ini saya buka, sesuatu yang sangat ini apa istilahnya, penelitian sangat ilmiah ya. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi storytelling tuh udah tua banget ya. Ini ada 2005, terus kemudian ini 88, mungkin tahun 2000. Ini 90-an udah ada ya. Tapi karena udah tua gini saya akan lebih fokus ke in tourism. Misalkan ya, jadi saya apa istilahnya, lebih fokus ya. Jadi kita mencari topik yang lebih mengerucut lagi. Storytelling in tourism, di sini ada marketing, industry and experience. Storytelling in tourism. Misalkan kayak gini. Ini storytelling about places. Ini saya masukkan dulu. Cuman saya lupa apakah ini udah saya masukkan ke dalam Google, ke dalam ini. Saya cek, ternyata belum ya. Ini mungkin udah saya buka aja. Storytelling about places, saya mulai dari ini. Oke, Bassano. Oke. Jadi saya tulis di sini dulu about places. Preferences. Langsung aja ya. Saya pakai dua. Referensi, saya langsung insert. So I have this, and then certain as a co-creative behavior in tourism, empowering the new traveler. New traveler, ada dua istilah di sini, ada traveler dan co-creative behavior in tourism. Co-creative. Terus di sini ada ngomongin traveler ya, atau mungkin traveler atau mungkin new traveler. Kita tulis di dua ini, si pera, pera. Oke, kita lihat apa yang terjadi ya. Ini kita coba mapping seperti ini dulu, supaya kita ini akan membantu teman-teman para peneliti yang apa istilahnya, yang baru membuka yang lahan baru ya, baru membuka lahan baru. Storytelling saya selama ini belum pernah buka gitu. Race, gender, and sex on the net, semantic network of selling and storytelling. Ini selling apa ya? The study investigated how discusses race tourism website. Oh, okay. Conceptual storytelling structure. Oh, okay. Kita kayaknya kalau to the point ngomongin itu
tuh jadi for selling ya, selling a place ya atau destination, meskipun topiknya tadi dia ke sex tourism ya. Terus yang kemudian ada dia ngomongin website for storytelling ya. Nah ini si Chow ini saya tulis dua karena ada dua hal yang pengen yang di ini. Nah di sini dia ngomongin tadi sex tourism ya, and sex tourism. Ini saya menduga ya ada website di mana para turis ini yang mau berkunjung ke sebuah tempat gitu loh, dan dia bercerita gitu kalau dia ketemu si A si B, terus dia kayak membuat testimoni ya. Ini dugaan saya. Anyway, kita lewatin dulu. Experience ya, dia ngomongin experience, tapi tentu saja experience in tourism kayaknya ya, a global trend. Sepertinya ya ini nah kita tourism experience. Nanti kita akan elaborate satu persatu, kita explore satu persatu. But for time being, kita bikin tematik dulu ya. The effect of empty and persuasion of storytelling via tourism, micro movies of travel willingness. On travel willingness, the effect of empty and persuasion. Ini sepertinya a tourism micro movie compiles the story content to include the scenic sport and character. Oh, jadi micro movies. Jadi kayak micro movies tuh kayak film kecil-kecil ya. Dan itu seperti video pendek-pendek yang dibuat oleh si turis ya, si turis. Ini kayak yang kita masuk ke sosial media kayak gitu kan pendek-pendek. Domestic and foreign tourism marketing has adopted micro movies. Oh, okay. Ya, domestic and foreign tourism marketing micro as a new tourism information communication media in recent years. Saya di sosial media saya itu sering muncul ya bagaimana New York, bagaimana Italia, bagaimana beberapa kota di India kayak beberapa kota di India, terus kemudian Switzerland, itu mereka itu bikin video-video pendek gitu loh. Oh iya, saya rasa ini keren banget ya. Nah, sebentar. Kenapa sih nggak pernah bisa klik? Jadi ini ada micro movies. Jadi storytellingnya tuh lewat video pendek-pendek. Micro movie tourism ya. Apa namanya? Jadi dia itu ngomongin tadi apa namanya oleh si ini ya, domestic and foreign tourism marketing ya. Tourism marketing, right? Ya, ya benar. Ini saya belum baca ini, tapi kita langsung harus berimajinasi apa sih maksudnya. Kalau saya di Instagram saya atau di Facebook saya itu setiap hari itu ya, karena saya penggemar traveling, kayak meleleh hati ini gitu kan ngelihat kota-kota di mana di beberapa kota tuh muncul di ini saya di speed saya apa istilahnya tuh, itu menampilkan kota-kota yang padahal saya nggak follow gitu, mereka ini aja tampil sendiri, entah beriklan entah bagaimana ya. Urban tourism experience ya,
dia ngomongin experience dari kita ngomongin lagi in China ya. Tadi si Mossberg ini in apa saya lupa. Bukan lupa sih emang. Nah ini nggak dibilangin ya. Nggak dibilangin di kota apa. Oke, tadi sampai si Shu, terus kemudian study effect of tourism destination, brand value, and tourist behavior. Ini perilaku konsumen sih ini larinya. Ini sama seperti ini nih, sepertinya effect of MT and persuasion of storytelling. Ini kita klik kanan aja ya. Ini sepertinya ini perilaku konsumen ya kalau ngelihat judulnya kayak gini. Ini kayak kuantitatif gitu. Perilaku konsumen, konsumen behavior. Masuk ke sini. Dan tadi juga yang micro movie ya. Micro movie itu yang mana sih? Wait a second, ini micro movie juga ternyata adalah kita cek di sini ya. Bukan yang itu. The effect. The study invested tourism micro movies and whether the MT developed by the story plots in viewer when watching them will affect their attitude and respond to travel destination and further induce their willingness. Jadi travel willingness ya, dia ngomongin travel willingness untuk si ini. Ya, jadi story content of mereka masukin ke ini, lihat nih. Travel willingness, walaupun jauh ya, panjang banget, tapi mereka mengukur travel willingness. Nah, sementara apa yang terjadi dengan ini ya. Self-report. Dia ngomongin tourist behavior, storytelling mempengaruhi ini ya. Tourist behavior. Begitu cuy. Nanti kita lihat apa yang bisa saya lakukan. Saya juga sambil menebak-nebak apa yang akan saya lakukan. Berikutnya adalah stories and design in tourism. Ini ngomongin stories ya. Oops. Ini sering terjadi, do not worry. Sorry, ini ada alarm di samping saya dulu. Alright. And then what should I do? A model of memorable tourism experience. Ini sepertinya saya buka aja. Ini sepertinya
masuk ke perilaku konsumen, ini kuantitatif. Ya, oke. Berikutnya, storytelling and tourism, Chinese visitor and Maori host in New Zealand. Chinese pergi ke Maori. What can we do? The study was aimed at gaining insight into how provider can engage with and benefit from the growing Chinese outbound tourism industry, which is growing important. Jadi kayaknya tuh interaction gitu ya. Coba agak nggak tahu sih. Can we open this? Ini udah ada hipotesis, ini kuantitatif, local culture. Nah, jadi storytelling dipengaruhi oleh memorable tourism experience, dan AC. AC ini adalah affective commitment. Nah, sayangnya NSD not significant, bahwa satisfaction tidak berpengaruh terhadap AC ya. Yang lainnya oke. Jadi satisfaction storytelling ini dipengaruhi oleh MCI dan ini. Oke. Jadi ini storytelling dipengaruhi oke, sedap. Berarti ini barusan saya buka apa ya? Zong ya. Factors to influence storytelling tuh ternyata harus digabung. Begitu cuy. Kita lanjutkan. Where were we? Okay. Oh, yang ini nih, Hausen ini ya, Hausen ini belum. Ini belum. Oh, ini yang belum. The Feynman confirmed that more focus need to be aligned to the quality of the stories and how they are being delivered to the Chinese visitor. There is also need more variety. The quality of the experience also important in the reference using the technology and animation. Ini dia ngomongin tentang stories and design, I think. Jadi ceritanya tuh kayak gimana gitu loh. Ini nulis kualitatif, kadang-kadang ini cara gini, ini salah satu yang baik nih, salah satu yang bisa kita tiru ketika menulis. Ya, jadi dia ngomongin soal Howison ya. Howison ini tadi udah di ini belum? Howison belum ya? Masuk ke sini Howison. Howison ini dia ngomongin stories and design. Tadi apa Chinese tourists and Maori. Ini untuk mengingatkan aja ya. Kemudian masih
banyak yang bisa kita explore. Ini ada experience ya, unique stories and extraordinary experience in farm tourism. Tourism experience. Masukin ya. In farm tourism, coba ya. Tourism experience lagi. Ini sepertinya perilaku konsumen, perilaku turis, dan dia sepertinya kuantitatif. Kita cek, 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 cek. Dia kayaknya nggak ada. Ini lihat dari wajahnya, penelitinya kok pasti pada muda ya, berarti hebat-hebat ya. Ya, lihat nih. Storytelling intention. Oke, jadi storytelling intention dia ngomongin si Ferreira ya. Factor to influence storytelling. Storytelling intention. Storytelling tuh nggak harus bilang. Storytelling itu semacam word of mouth, semacam dia itu bercerita ya lewat sosial media maupun lewat pas nggak pasti sih ya, sebagian dari kita ketika kita pulang dari sebuah tempat wisata ada kecenderungan untuk bercerita kepada keluarga yang nggak ikut, misalkan kepada temen, kepada pacar, mantan, dan seterusnya. Gue kemarin ke ini loh, ke Bandung, seru banget loh. Nah, itu storytelling. Terus kita bercerita tentang satu tempat atau pengalaman kita. eh Gimana? Ya, jadi di sini ada emotional arousal, ada tourism activity type. Oh, gue kemarin ikut naik para layang loh. Gitu kan. Teruskan seeking comparative evidence in wine tourism, heritage and surrounding at the cellar door. Okay, seeking a competitive advantage in wine tourism, the nature of the cellar door experience varies between wineries and region, while the places ya ini tuh ngomongin apa ya? Dia bisa ngomongin wine tourism. Jadi si May tadi, nah ini nih coba ini ngomongin istilahnya tuh tourism type atau tourism product ya. Di sini coba dia ngomongin wine tourism. Si pos ini. Sementara si ini tadi dia ngomongin farm tourism. Gitu. Ya. Apakah Anda sudah bisa menebak kira-kira apa yang akan saya lakukan? Tourism mobile location based augmented reality application for urban tourism storytelling. Mobile. Ini kita masukin teknologi ya. Oh, oke. Nah, aku masukin ini aja. Dia kan micro movie. Sementara ini oh
augmented reality ya, mobile. Oh ya, jadi kayak mobile location based augmented reality application. Ya, jadi mobile app. Ini kita teknologi. Ini sebetulnya kayak film kan teknologi juga ya. Atau kita bisa ngomongin media ya. Kita ngomongin media. Ini medianya adalah, Anda tahu ya AR ya, augmented reality mobile apps. Dan dia ngomongin dia tuh ngomongin urban tourism loh tadi. For urban tourism. Urban tourism ya. Medical tourism agent and its effect on trust and behavioral intention. Nah, ini kita klik kanan. Ini dia ngomongin soal medical tourism. Ups, biasa harus di refresh dulu, balikin. Kalau masih nggak bisa, refresh lagi. Oke. Saya kurang paham apakah ini kuantitatif atau kualitatif. Coba lihat ya. Survey, okay, survey. The research showed that the attribute of the story had less effect on negative telling and increasing trust in the medical tourism. Jadi ini adalah kita bikin consumer behavior ya, factor-factor to kepada behavioral intention. Nih, behavioral intention. Tapi intention untuk apa ya? Kayaknya intention untuk telling. Ini intention untuk apa? Oh, travel intention. Ya, jadi dia factor-factor untuk mempengaruhi trust, mempengaruhi travel intention. Jadi di sini travel intention perilaku nah, dia behavioral intentionnya ke travel ya. Next, the myths have been widely discussed, yet despite recent development, it remains concrete with story elements. A good destination story. Dia ngomongin story elements. Oke. Okay. Coba saya akan masukin ke mana? Kita masukkan ke ini aja. Stories element ya. Storytelling itu untuk ini ya.
Ini dia ngomongin sustainable tourism management. Jadi supaya sebentar kita tulis dulu sustainable tourism management, kita ngomongin di sini dia ngomongin sebagai marketing tool ya. Storytelling itu sebagai marketing tool menurut si beliau ini. Oke. Coba kita lanjut. Ini adalah halaman ketiga ya, dan ini masih akan banyak teman-teman. It is okay, kita akan terus aja lakukan, Bapak Ibu akan lakukan sampai coba misalkan saya klik halaman 10 ya. Ya, jadi banyak banget. Coba ke 14, artinya saya tadi dari bilang bahwa storytelling itu emang udah tua gitu, topik yang udah tua, tapi bagaimana kita membuat sesuatu yang tua ini masih worth it untuk diteliti. Kita mencari celah-celahnya gitu. Nah, saya mencoba mengisi ini indigenous tourism, storytelling in indigenous. Nah, aboriginal views. Jadi indigenous tourism nah ini New Zealand, Maori kan kategorinya suku adat ya, masyarakat adat itu indigenous. Australian indigenous tourism, apakah ada ngomongin storytelling? Nah ada, nah, kayak gitu. Jadi ini nggak apa-apa sebagai gambaran umum bahwa storytelling itu di tourism udah banyak banget yang sudah diteliti oleh banyak. Penelitian itu tentang A, B, C, D, F, G, H misalnya, terus kalian fokus mau di apa. Tapi ini cara mengidentifikasi ya, saya kembali lagi ke halaman 3. Oh ini ininya saya tutup dulu. Tiga udah ya? Tiga dong. Framing strategic ini dalam destination development ya. Yang ini jadi kita bikin dari judul aja dulu kita kerja mengenai destination development. Nanti kalau judul udah selesai, ini pekerjaan ini memang harus diperlukan kesabaran, ketekunan. Ini dari development. Nanti kita buka kalau Anda lihat di sini di abstrak ini kan suka ada ini nih. Ada keywords. Nah, keywords ini yang kemudian bisa kita gunakan untuk apa istilahnya? Perbendaharaan kita gitu. Jadi si peneliti ini nih dia ngomong keywordsnya apa saja. Kita akan mencari kesamaan-kesamaannya. Ini keywordsnya lihat nih. Tourism activity type, emotional arousing, storytelling, travel companion, companion relative ability, dan seterusnya. Oke? Brand value, tourist behavior, tourism, storytelling. Coba ini akan saya teruskan cari. Ini promotional video, dia menggunakan media nih. Destination brands, di sini ada dua istilah yang akan saya pakai di sini. Dia ngomongin media ya, teknologi media. Tadi dia ngomongin apa? Promotional video ya.
Terus ada lagi ngomongin destination branding. Nah, kita buka lagi nama dia. Ini kita pindahin ke 3. Ya, jadi begini, kan kita udah dapet ini, let's say, apa istilahnya yang seperti ini nih ya, keywords walaupun belum sempurna banget, kita gali belum banyak lagi. Nah ini juga nih lihat, tourism branding, ini ada wine tourism. Nah ini ada lagi storytelling, pasti kan sesuatu yang baru. Nah kita ngomongin aja gini, storytelling. Nah ini maksud saya bagaimana kita mengeksplorasi lebih ini dengan cara yang berbeda, mengeksplorasi lebih jauh. Misalkan destination brand ya. Jadi kayak gini. Ya, jadi storytelling in destination brand communication, storytelling in destination brand, destination branding. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gini nih, apa istilahnya? Storytelling digunakan oleh para pemasar destinasi untuk menciptakan dan menguatkan brand destinasi mereka. Gitu. Nah, terus misalkan gini, Moan. Nah, di sini kan ada beberapa orang nih yang dilakukan oleh si Moan ini apa, terus yang dilakukan oleh si Yayus apa, dilakukan di mana, terus bagaimana, kayak gitu ya. Itu the way kita bercerita. Nanti itu akan saya lanjutkan pada video selanjutnya ya. Yang pasti di video ini saya fokus pada apa istilahnya, merajut mengidentifikasi keywords ya, bagaimana storytelling digunakan dalam pariwisata. Sampai ketemu pada video saya yang selanjutnya. Mudah-mudahan video ini menginspirasi Anda. Sampai ketemu lagi.